Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai dampak revolusi industri bagi perubahan sosial, ekonomi, politik di Indonesia. Revolusi industri yang terjadi di Eropa dan Inggris khususnya membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di bidang sosial munculnya golongan buruh yang hidup menderita dan berusaha berjuang untuk memperbaiki nasib. Gerakan kaum buruh inilah yang kemudian melahirkan gerakan sosialis yang menjadi lawan dari kapitalis. Bahkan kaum buruh akhirnya bersatu dalam suatu wadah organisasi, yaitu Partai Buruh. Di bidang ekonomi, perdagangan makin berkembang. Perdagangan lokal berubah menjadi perdagangan regional dan internasional. Sebaliknya, di bidang politik, revolusi industri melahirkan imperialisme modern. Perubahan di bidang politik, sejak VOC dibubarkan pada tahun 1799, Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintahan kerajaan Belanda. Pindahnya kekuasaan pemerintahan dari VOC ke tangan pemerintahan Belanda tidak berarti dengan sendirinya membawa perbaikan. Kemerosotan moral di kalangan para penguasa dan penderitaan penduduk jajahan tidak berubah. Usaha perbaikan bagi penduduk tanah jajahan tidak dapat dilaksanakan karena negeri Belanda sendiri terseret dalam perang dengan negara-negara besar tetangganya. Hal ini terjadi karena negeri Belanda pada waktu itu diperintah oleh pemerintah boneka dari kerajaan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dalam situasi yang demikian, Inggris dapat memperluas daerah kekuasaannya dengan merebut jajahan Belanda yaitu Indonesia. Hindia Belanda di bawah Daendels 1808 sampai 1811. Dalam usaha mengadakan perbaharuan pemerintahan di tanah jajahan di negeri Belanda, ada dua golongan yang mengusulkannya. Pertama, golongan konservatif dengan tokoh Nedenburg yang menginginkan untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi seperti yang dilakukan VOC. Golongan liberal dengan tokoh Dick van Hoogdorp yang menghendaki agar pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Sistem penyerahan pajak yang dilakukan oleh VOC agar digantikan dengan sistem penyerahan pajak. Di satu pihak, pemerintah condong kepada pemikiran kaum konservatif karena kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan kemudian dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah juga ingin menjalankan pembaharuan yang dikemukakan oleh kaum liberal. Gagasan pembaharuan pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels. Sebagai gubernur jenderal pemerintahan Belanda di Indonesia, Daendels banyak melakukan langkah-langkah baru dalam pemerintahan. Daendels mengadakan perombakan pemerintahan secara radikal, yakni meletakkan dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Langkah-langkah tersebut antara lain: 1. Pemerintahan kolonial dipusatkan di Batavia dan berada di tangan gubernur jenderal. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur. Hal ini untuk mempermudah administrasi pemerintahan. Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda di bawah pemerintahan prefek. Mengadakan pemberantasan korupsi dan penyelewengan dalam pemungutan kontingenten dan kerja paksa. Kesultanan Banten dan Cirebon dijadikan daerah pemerintahan Belanda yang disebut pemerintahan gubernemen. Berbagai upacara di sana, Surakarta dan Jakarta disederhanakan. Pada awal pemerintahannya, Daendels menentang sistem kerja paksa dan merombak sistem feodal. Akan tetapi, tugas untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris menyebabkan Daendels terpaksa harus mengadakan penyerahan kerja paksa secara besar-besaran dengan menggunakan penguasa pribumi untuk membangun jalan-jalan dan benteng-benteng pertahanan. Demikian juga karena kas negara kosong menyebabkan ditempuhnya cara-cara lama untuk mengisi ke kas negara. Dengan demikian, kehidupan rakyat pribumi tetap menderita. Ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya tidak mampu menahan serangan Inggris dan terpaksa menyerah. Dengan demikian, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris.